Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 11 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, dua rumah warga di Desa Botomulyo RT 3 RW 3 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari tersebut diduga akibat konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Dua rumah yang terbakar milik Solihin dan Muhrim. Menurut keterangan Nursio, adik ipar Muhrim, api pertama kali muncul dari bagian atap rumah milik Solihin. Saat kejadian, pemilik rumah masih berada di dalam, namun segera menyelamatkan diri melalui pintu belakang setelah mendengar teriakan kebakaran dari warga sekitar. Begitu mendengarkan teriakan pemilik rumah pada keluar, namun api sudah membumbung tinggi dari rumah Solihin. Warga langsung bergotong royong memadamkan api dengan air seadanya, agar api tidak merembet ke rumah lainnya. Dalam waktu dekat, 2 unit mobil damkar datang langsung memadamkan api sehingga tidak merembet ke rumah tetangganya, sebab di sana merupakan rumah padat penduduk. Yang pertama kali kobokan tapi pemiliknya bisa keluar semua? Oh nggih, saged. Nah terus engkang niku untungnya sing niku bagri dinding sehingga omah belakangnya terselamatkan. Nah terus setelah pemadam duki pas sangat pas api pas perambat omah sebelah. Terus terselamatkan kalau damkar. Oh, sing sebelah ini ya. Fokusnya ning omah sebelah. Soalnya niki nak ke sana kebak omah Pak. Oh, asli. Pas jam berapa Pak? Ya jam 1:33-an lah, jam 2-an lah. Wah ini bukan enten hitungan jam menit detik langsung butuh api keluar itu dari atas atau dari mana? Dari atas. Oh dari atas dari atas. Oh. Yang penghuni rumahnya Pak itu ada berapa orang yang tidur? Satu ibu-ibu nggih. Langsung keluar PMBI terus sini iki ada 1 2 3 4 5 6. Oh 6 orang ini. Berarti ini 2 rumah ya? 2 rumah. Tapi sana sudah terhuni kalau santan nih. Canam dibangunkan atau bangun? Oh otomatis dibangunkan. Nggak tahu malah ya. Nggih. Nah sing omah ini kan ibu-ibu muda lah. Ya mbak ini gugur setelah ngelilir ndelokin dhuwur kok geni. Terus mbak ini ku terusnya ajeng medal malah saing gugupe malah menjeru malah. Memburi terus medal wingi. Saing gugupe. Ya akhirnya alhamdulillah istilahnya mboten korban jiwa sing rada anu ngene iku nginjing rebo aja mantu niku. Oh niki. Oh niki rebo aja mantu. Niku tumpukan beras. Niku tumpukan beras. Niku tumpukan saring sak dus. Terus komplit. Nah niku kalih warga apa niku minuman diselamatke ten niku sedanten. Lah ingkang dulu niku nginjing rebo aja mantu. Cuma hitungan berapa hari tok niku. Oh nggih. Akibat kebakaran tersebut, seluruh barang di dalam rumah tidak sempat diselamatkan, termasuk pakaian, sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan. Agus, anak Muhrohmin, mengatakan bahwa semua orang sedang tertidur lelap saat kejadian, sehingga hanya bisa menyelamatkan diri tanpa membawa barang-barang berharga. Oh masih tidur. Tahu kalau itu kebakaran dari mana itu? Dari adik-adik saya. Oh adik-adiknya beritahu kalau di situ ada kebakaran itu. Untuk barang-barangnya sendiri bisa diselamatkan? Ya sebagian ada motor sama TV. Oh hanya motor sama TV, yang lain tidak diselamatkan? Tidak bisa. Katanya mau ada acara hajatan nikahan? Ya, kurang seminggu Rebu besok ini Pak. Oh Rebu besok ini rencana nikahan. Terus barang-barangnya berarti hangus terbakar semua? Hangus semua sudah ada di dalam soalnya. Tidak ada yang diselamatkan. Kalau termasuk uang dan perhiasan bisa diselamatkan Mas? Sebagian perhiasannya ada, sebagian belum ketemu, sama uangnya juga kebakar semua. Oh terbakar semua ya. Berarti 2 rumah ini hangus semua ya? Hangus semua. Mas harapan warga seperti apa Mas dengan kasus ini? Ya mudah-mudahan sabar aja Pak. Artinya minta dibangunkan pemerintah untuk mendirikan rumah atau bagaimana? Ya mudah-mudahan aja dibangunkan.
Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari langsung turun ke lokasi dan menyerahkan bantuan darurat berupa makanan instan, uang tunai, dan perlengkapan tidur bagi para korban. Bupati Kendal mengungkapkan nantinya para korban akan dibangunkan rumah dari Basnas, namun saat ini masih dilakukan pendataan dan penghitungan kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kemudian 3 kakak, total keseluruhan ada 10 anggota keluarga. Kami bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kendal bersama-sama dengan PMI, kemudian juga dengan Basnas, ini melakukan peninjauan langsung dan memberikan bantuan. Dan alhamdulillah ini dari Basnas nanti akan membangunkan kembali. Tentunya hari ini hadir, menghitung dulu estimasi berapa biaya yang nantinya akan bisa dibantu untuk membangun kembali rumah, karena kan tetap harus butuh untuk administratif. Ini kami berpesan kepada tentunya seluruh warga masyarakat ini, karena ini kejadiannya kan karena konsleting listrik nih. Nah, kami ya berpesan agar supaya semakin hati-hati. Kadang-kadang memang saklar ataupun kabel roll atau sambungan-sambungan itu kadang sudah seharusnya ganti, terus kadang ada yang kebakar, misalnya 3 lubang, yang kebakar 1, pikirnya 2 masih bisa gitu. Nah, tentunya itu kan membahayakan, utamanya karena konsleting listrik kita kan nggak bisa sebetulnya bisa kita mengantisipasi. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi konsleting listrik, terutama pada instalasi listrik yang sudah tua dan rentan. Jangan dipaksakan harus diganti, terutama colokan listrik maupun kabel yang tidak standar sehingga memicu kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di balik pemutihan pajak yang meringankan beban masyarakat di Jawa Tengah, juga tidak sedikit yang mengeluhkan biaya tambahan dalam mengurus program tersebut. Mulai dari biaya ganti plat, jasa raharja, sampai jasa pembukaan blokir STNK. Menanggapi keluhan dari masyarakat, Kepala Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyebut jika biaya tambahan program pemutihan pajak tersebut telah sesuai dengan aturan. Kepala Dinas Bapeta Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya memberikan pembebasan pokok tunggakan dan denda. Sementara untuk jasa raharja sendiri juga turut mengikuti program ini dengan pemberian pembebasan denda atas tunggakan simpanan wajib. Sehingga simpanan wajib atau pokok harus tetap dibayar oleh masyarakat, namun untuk denda dibebaskan. Sementara untuk biaya tambahan pergantian plat, Nadi menyebut jika terdapat mutasi pasti akan diganti buku pemilik kendaraan bermotor BPKB. Plat nomor yang dipindah lokasi juga akan ikut diganti beserta surat tanda nomor kendaraan, di mana dengan penggantian beberapa komponen tersebut membutuhkan material dari negara yang harus dibayar. Nadi Santoso mencontohkan masyarakat yang hanya menunggak pajak kendaraan 2 tahun tidak perlu adanya biaya tambahan. Akan tetapi jika sudah menunggak menginjak 5 tahun dan selebihnya memang sudah waktunya mengganti plat nomor dan STNK. Sedangkan terkait keluhan bebas biaya tambahan di mana syarat pemutihan pajak harus menggunakan kartu tanda penduduk. Dirinya menjelaskan bahwa KTP bukan persyaratan dari program pemutihan pajak, namun persyaratan dari registrasi dan identifikasi yang diwajibkan dari pihak kepolisian. 3 tahun atau 2 tahun kebetulan tidak mengganti STNK atau plat, ya tentunya nggak perlu sampai mengganti plat dan STNK. Ini kan karena sudah nggak berlaku STNK-nya, plat nomornya sudah nggak berlaku di atas 5 tahun. Ya ini kan memang kemarin diwawancarai Pak Gubernur sampai nunggak 10 tahun kan ini sudah dua STNK ini sebenarnya. Nah kemudian ini harus memperbaiki, memang itu sudah kewajiban, plat nomornya harus baru kan. Harus ganti, STNK-nya harus ganti ya harus diikuti. Nah kalau KTP itu sebenarnya bukan persyaratan pajak ya, tapi persyaratan dari registrasi dan identifikasi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Karena memang sekali lagi di SAM 1 ada 3 unsur,
diawali dari kepolisian, kemudian diakhiri kepolisian. Identifikasi, registrasi oleh kepolisian tadi pakai KTP, kemudian setelah dilakukan identifikasi oleh kepolisian, masuklah pembayaran pajak. Setelah bayar pajak, kembali lagi disahkan oleh kepolisian. Nah, ini memang ini merupakan kewenangan kepolisian ya, kepolisian yang memang persyaratannya harus menggunakan KTP identitas bahasanya. KTP ya, KTP. Ini menjadi kewenangan kepolisian, kami juga nggak bisa karena tidak bisa mencampuri urusan dari kepolisian. Karena itu urusan rekiden istilahnya, registrasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kepolisian. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peserta seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah BLUD menjadi pegawai tetap bakal diumumkan melalui website dan dilanjutkan tes Minnesota Multiplexic Personality Inventory MMPI dan tes bebas narkoba pada hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025. Sementara peserta yang tidak lolos masih bekerja hingga kontrak berakhir. Sebanyak 287 orang yang menjalani tes wawancara seleksi pegawai tidak tetap BLUD menjadi pegawai tetap RSUD RAA Suwandopati pada hari Kamis hingga Jumat 10 hingga 11 April 2025. Hasilnya diumumkan melalui website pada hari Jumat usai tes. Kemudian dilanjutkan dengan tes Minnesota Multiplexic Personality Inventory MMPI dan tes bebas narkoba pada hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025. Hasil akhir berupa nilai bakal diumumkan pada Rabu 16 April 2025. Jumlah formasi yang dibutuhkan tidak diungkapkan jumlahnya, namun bila mana 287 orang peserta tes wawancara memenuhi kualifikasi, maka diambil keseluruhannya. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Hartoto mengatakan, bagi peserta yang tidak lolos seleksi masih dapat bekerja hingga kontraknya berakhir. Namun terkait pesangon pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut. Nah, ini karena masih proses, berarti kan kita belum bisa menyampaikan. Ya, jadi gini, apakah dari 287 ini semuanya lolos apa enggak? Nah, itu kita belum bisa, karena apa? Hasilnya kan belum. Tapi kebutuhan maksudnya kebutuhan dari rumah sakit sendiri dengan jumlah ruang yang terkurangi tadi? Oh ya, kalau 287 kalau misalnya lolos semua ya enggak apa-apa, masih masuk gitu. Berarti ada potensi 287 nanti lolos semua? Bisa lolos semua, bisa juga tidak, tergantung hasil. Kan saya enggak tahu, karena ini profesional ya, kita enggak bisa. Jadi kan kemarin itu kan dari hasil tulisnya itu terus di-cross-check dengan wawancara, dibuktikan dengan wawancara atau nah, wawancara hasilnya gimana kita belum tahu, kan belum selesai, masih proses gitu. Untuk yang tidak lolos masih bisa bekerja di kita gitu ya Pak, sampai kontraknya habis. Jadi misalnya mereka kontraknya itu sampai Desember 2025, ya mereka masih bisa bekerja sampai 2025 dengan catatan baik nggih. Maksudnya terus setelah tidak diterima kontraknya masih lama gitu, tapi kok kinerjanya jelek ya enggak bisa. Nanti kan ada teguran-teguran gitu kan, sesuai yang berlaku lah, peraturan yang berlaku. Sampai dengan habis kontraknya. Ya, tidak langsung putus sekarang enggak. Hartoto menambahkan tahapan tes dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga asal Jogja, alumni Universitas Gadjah Mada, yang merupakan lembaga yang profesional dan kompeten. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo melakukan peninjauan progres renovasi RSUD RAA Suwondo. Tinjauan ini sekaligus membawa tim arsitektur terbaik dari Jakarta. Bupati Pati Sudewo melakukan peninjauan fasilitas dan sarana prasarana di RSUD RAA Suwondo. Dalam pantauan tersebut, Bupati mengatakan kondisi sarana prasarana terlihat memprihatinkan, seperti sirkulasi udara yang pengap, jalur yang menghubungkan antara bangsal yang semrawut, serta keramik yang kurang seragam dan rusak. Bupati Sudewo menjelaskan untuk penataan secara total pihaknya mendatangkan arsitektur dari Jakarta, yakni PT Penta, yang akan menata rumah sakit menjadi lebih baik dan nyaman. Kondisi yang memprihatinkan rumah sakit Suwondo, jadi sarana prasarananya sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian connectivity atau hubungan antara bangsal satu dengan bangsal yang lain itu juga semrawut gitu. Sirkulasi udaranya juga tidak bagus, masih pengap dan pengap sekali. Keramiknya saja sudah berbagai macam bentuk, berbagai macam warna. Perlu penataan secara total. Tapi saya yakin dengan direktur baru Bu Rini itu
tahap demi tahap akan bisa mengatasi. Menghadirkan arsitektur, Bapak? Dan saya memang menghadirkan arsitektur dari Jakarta, PT Penta yang salah satu arsitektur terbaik di Indonesia. Nanti arsitektur ini beserta timnya akan melihat rumah sakit secara detail. Dengan dihadirkannya tenaga profesional ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pihaknya berharap APBD Kabupaten Pati dapat membantu pendanaan perbaikan RSUD RA Suwondo. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah titik di Jalan Protokol Kabupaten Rembang menjadi ramai setelah munculnya coretan vandalisme yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD setempat. Coretan tersebut tidak hanya sekedar lukisan, tetapi memuat pesan tegas yang mengarah pada dugaan utang APBD yang mencapai 200 miliar rupiah. Terlihat beberapa tembok terdapat coretan kritikan APBD untuk Kabupaten Rembang. Salah satu titik vandalisme yang menarik perhatian terletak di pojok selatan barat perempatan Zaini Rembang, di mana dinding bangunan berwarna putih dihiasi dengan tulisan utang 200M APBD. Coretan ini diduga mengarah kepada mantan Bupati Rembang Abdul Hafiz yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya. Di lokasi lain, tempatnya di sebelah utara kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, vandalisme serupa juga muncul dengan tulisan 200M usut utang APBD. Pesan-pesan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai siapa pelaku di balik aksi ini dan apa motif sebenarnya. Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Sulistiono, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait vandalisme. Dirinya mengaku akan mengusut dan melakukan penyelidikan. Kami dari Satpol PP tentunya mengadakan wal malitrik ya, dan pengawasan ya, kemudian penyelidikan ya. Tentunya kita berusaha menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Rembang, karena vandalisme ini, coret-coret di tembok dan sebagainya ini melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 pasal 29 ya. Di sana disebutkan setiap orang dilarang coret-coret di tembok ya, yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pertama, melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 pasal 29. Yang kedua juga melanggar Perbuk nomor 33 tahun 2021 yang pasal 11 ya. Namun demikian sambil penyelidikan ya, karena kita kan tidak mudah ya menangkap pelanggar perda ini, apalagi setelah mencoret-coret kan pelakunya langsung hilang kabut, jadi tidak mudah ya. Setelah melakukan konfirmasi kepada Kasatpol PP, pihak Satpol PP langsung bergerak cepat dengan menghapus tulisan atau coretan yang berada di beberapa titik keramaian di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam upaya menuntaskan polemik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Komisi 1 DPRD Rembang menggelar rapat yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah BKD, Inspektorat dan Sekretaris Daerah Sekda. Acara yang berlangsung di ruang Banggar DPRD ini berlangsung selama 1 jam, di mana Komisi 1 sepakat jika terjadi pelanggaran harus dijatuhi sanksi tegas kepada siapapun yang bersalah. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mendorong inspektorat untuk bertindak, terutama setelah munculnya somasi dari warga Rembang yang meminta kejelasan dan tindak tegas terkait masalah tersebut. Abdul Muid, anggota DPRD dari Komisi 1, menegaskan bahwa pemanggilan dinas terkait merupakan langkah strategis untuk mendorong inspektorat agar segera menindaklanjuti somasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dirinya menilai hal tersebut penting dilakukan agar polemik P3K bisa segera terselesaikan. Ya, kemarin kami dari Komisi 1 mengundang OPD-OPD di bawah naungan Komisi 1 yang dihadiri oleh Inspektorat, BKD, dan juga Asisten Sasubda. Dalam hal ini
kami ingin merespon isu yang berkembang di masyarakat terkait carut-marut rekrutmen P3K. Yang meskipun kemarin pernah ada audiensi terkait hal ini, ternyata belum bisa kita katakan clear dan selesai. Karena pasca audiensi kemarin justru membuat masyarakat semakin janggal atas keterangan-keterangan yang disampaikan dalam audiensi. Persoalan ini juga semakin memanas di grup-grup WA dan menjadi trending topik dalam obrolan di masa Lebaran, Mas. Dengan adanya somasi dari salah seorang yang mengatasnamakan warga Rembang, yang keras akan membawa persoalan ini ke penegak hukum jika tuntutannya diabaikan. Kalau langkah-langkah yang diambil dari Komisi 1 apa nanti, Mas? Ya tentu saya sebagai anggota DPRD yang berada di Komisi 1 tidak menutup mata dan mendorong inspektorat untuk merespon apa yang menjadi aduan dan aspirasi masyarakat. Karena semua ini kita yakini demi kebaikan bersama, demi kemajuan kabupaten kita Rembang tercinta. Jadi kan kemajuan pemerintahan tentunya dimulai dari proses rekrutmen pegawai yang benar dan berbasis kompetensi. Jadi itu. Jadi Komisi 1 kemarin kita membahas supaya ada sanksi tegas yang harus ditegakkan bagi siapa-siapa yang terindikasi melakukan penyelewengan dalam proses rekrutmen P3K ini. Diskusi panas pun tak terhindarkan di mana anggota DPRD menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen dan penetapan P3K. Muid berharap inspektorat dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick.
lagi, SpongeBob! Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Kudus Sam'ani Inta Koris turun langsung ke lapangan guna membersihkan gorong-gorong yang sering menyebabkan banjir di wilayah Tanjung Karang, Kecamatan Jati. Bersama jajaran Forkopimda dan relawan, Bupati membersihkan gorong-gorong sepanjang 70 meter dari timbunan sampah. Gorong-gorong yang berada di bawah Jalan Nasional Proliman ini sering menjadi penyebab banjir saat hujan deras mengguyur Tanjung Karang dan sekitarnya. Menyadari hal ini, Pemkab Kudus menggelar kerja bakti bersama dengan DPRD, TNI, Polri, Dinas PKPLH, BPBD, PUPR hingga para relawan. Termasuk Kuramil Jati. Nah, ini sebagai langkah kita bersama-sama. Terima kasih Pak Duan, fraksi PDIP, Pak Rohim Stopo, fraksi PAN, ya, kita bersama-sama turun, teles bareng, keciprot bareng kan gitu ya. Artinya kita bersama rakyat, ada TNI, Polri, ada PUPR, ada PKPLH, ada BPBD, ada relawan. Kita bersama-sama di sini. Ini adalah bentuk upaya ya, upaya. Tapi tanpa didukung masyarakat kita tidak bisa apa. Jangan buang sampah sembarangan ya. Ini kita bersihkan, semoga dengan adanya kelancaran gorong-gorong Proliman Tanjung ini bisa mengantisipasi banjir ya. Antisipasinya apa Pak? Biar nanti sampah tidak masuk lagi. Pertama himbauan. Kedua nanti kita kerjasama dengan desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Usulan dari fraksi PDI Pak Ridwan dikasih jaring untuk sampah atau jeruji untuk sampah kan ya. Ya saat ini sudah kelihatan lancar. Loh, jika sudah belum lihat, belum sudah ada sinar di dalam. Oh, sudah. Kebersihan gorong-gorong ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap persoalan lingkungan yang telah lama dilaporkan warga. Inilah yang saya inginkan Bupati, yang peduli dengan rakyat. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun, itu tidak ada kebersihan seperti ini. Ini biar yang warga saya yang RW 1 maupun hutan dan lain itu lancar dan air langsung bisa karena sudah dibuatkan umum. Maka saya ucapkan Pak Sam'ani terima kasih atas nama rakyat dan saya pribadi terima kasih. Gorong-gorong yang telah dibersihkan diperkirakan akan membantu melancarkan aliran air dan mengurangi risiko banjir di titik rawan, seperti depan Kecamatan Jati, Polsek, dan Koramil. Kerja bakti ini diharapkan menjadi langkah awal pengendalian banjir di kawasan rawan. Pemkab Kudus juga berencana memberikan edukasi dan memasang penyaring sampah agar masalah serupa tak terulang. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama 20 hari masa angkutan lebaran tahun 2025, KAI Daob 4 Semarang telah melayani 1 juta lebih penumpang. Jumlah tersebut dihitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Adapun stasiun yang memiliki volume penumpang tertinggi adalah Stasiun Tawang dan disusul oleh Stasiun Poncol serta Stasiun Tegal. Sedangkan rute favorit penumpang selama periode tersebut didominasi dengan relasi menuju Jakarta, kemudian arah Surabaya dan Bandung. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Franoto Wibowo mengatakan selama angkutan lebaran tidak ada arus puncak mudik maupun arus balik sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Selama 22 hari masa angkutan lebaran tahun 2025 ya, dari tanggal 21 Maret sampai dengan hari ini tanggal 11 April 2025, KAI Daob 4 Semarang telah berhasil melayani penumpang sebanyak 1.095.000 lebih penumpang. Itu untuk kedatangan sekitar 558.000 penumpang, dan untuk keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 4 Semarang sebanyak 536.000 penumpang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, KAI Daob 4 Semarang meningkat jumlahnya sekitar 4%. Berakhirnya angkutan masa lebaran, KAI Daob 4 Semarang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas sebagai penumpang. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bakal meluncurkan program Bersatu Siaga atau Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga. Program ini diharapkan bisa menyerap semua aspirasi warga terkait baik lingkungan maupun masalah pemerintahan. Termasuk nantinya juga ada kegiatan. Program Bersatu Siaga merupakan lanjutan program keliling desa bulan Ramadan lalu di mana Bupati Kendal akan berkeliling di 20 kecamatan. Program Bersatu Siaga akan dilakukan sepekan sekali, tepatnya di hari Jumat dari desa ke desa. Dengan bergotong royong, kerja bakti bersih-bersih desa dilanjutkan secara sehat untuk menyerap aspirasi warga. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan program Bersatu Siaga akan mulai dilaksanakan pada 25 April mendatang dengan melakukan bersih-bersih di wilayah RTH Boja. Dikatakan Bupati, program bersih-bersih desa yang akan dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kendal menggalakkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Program prioritas yang memang harus kita lakukan, termasuk juga untuk normalisasi sungai-sungai yang tentunya itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kami juga sudah kembali semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan kemudian pemerintah tentunya juga nanti akan hadir dengan masyarakat, dan antara pemimpin yaitu pemerintah Kabupaten Kendal dengan masyarakat akan ada kedekatan. Kami akan turun langsung sehingga nanti akan melihat langsung kondisi di lapangan agar supaya nanti program-program maupun bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Kendal lebih tepat sasaran. Jadi tidak bagi masyarakat. Setelah nanti kerja bakti, kemudian nanti kita juga akan ada dialog dengan masyarakat, dan kami nanti juga saat-saat tertentu akan menggandeng stakeholder terkait, mungkin Basnas, kemudian mungkin Bank Jateng atau BUMD, BUD yang lain terkait penyaluran CSR-nya agar supaya lebih tepat sasaran. Sementara itu, PJ Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari mengungkapkan program Bersatu Siaga merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat, termasuk penyelesaian masalah sampah di Kendal. Penandatanganan MOU dengan PT Semen Gresik terkait dengan penyelesaian sampah, yaitu dengan pembelian RDF. RDF itu merupakan bahan bakar terbarukan
dari sampah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. RDF itu singkatannya Refuse Differential Fuel. Jadi nanti itu yang kita akan kerjasamakan, investor masuk, mengolah sampah menjadi RDF kita jual kepada PT Semen Gresik. Jadi mudah-mudahan sampah kita akan bisa terurai lah, tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi bencana nantinya. Kemudian yang ketiga, di samping itu tadi sampaikan Bupati bahwa kegiatan ini juga memberikan upaya pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.